Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, khususnya Al-Habib Abu Bakar. Beliau adalah salah satu pengurus inti di Pondok Pesantren Darul Dakwah yang alhamdulillah berasal dari kota Tasikmalaya. Semoga beliau pada umur sehat walafiat, mudah segala urusan. Asisten Bupati Sampang Habib Haji Hanan, dan juga rombongan kami yang bersama kami, Ananda, Habib Alwi, Habib Hasan Jufri, Habib Yusuf, Habib Saleh, Habib Zaki, selaku Ketua Al-Hasaniyah Jawa Barat. Tidak lupa kepada Sahibul Bait, Sahibul Hajah, yang alhamdulillah insyaallah pada malam ini yang paling berkah, yang paling banyak dapat pahala, yang paling banyak dapat ucapan dan juga untayan doa dari Nabi SAW, insyaallah Bapak saudara kami Arianto dan juga semua krunya serta semua saudara kami yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, sungguh gembira kami pada malam ini berjumpa dengan antum semuanya. Karena kalau kita ingin menguji keimanan kita, tinggal kita lihat bagaimana siapa yang kita temui sekarang ini di depan ini, baik itu di depan kita, samping kanan kita, samping kiri kita, belakang kita. Kalau kita lihat mereka itu adalah saudara kita, berarti kita itu termasuk orang beriman. Tapi kalau kita masih melihat, oh ini orang Jawa, oh ini orang Sunda, wah ini orang Madura dan sebagainya, atau ini tetangga, ini orang lain dan sebagainya, maka belum sempurna iman kita. Dan Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya orang beriman, dan hanya orang beriman yang merasa orang lain itu saudaranya. Alhamdulillah pada malam ini kita bertemu dengan saudara kami yang berasal dari Tasikmalaya dan sekitarnya. Apalagi mereka yang punya terobosan-terobosan di dalam urusan dunia dan akhiratnya. Semoga Allah berkati urusan mereka, urusan dunianya berkah, urusan akhirnya juga berkah, sehingga seimbang dan sukses dunia dan akhirat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi untuk semua. Bukan cuma Nabi dari santri dan santriwati saja, tapi Nabi daripada para pejabat, Nabi daripada para pengusaha, Nabi daripada kaula muda, Nabi daripada orang tua, Nabi juga daripada anak-anak. Karena sepanjang zaman, sebenarnya waktu, yang namanya syariat Nabi kita Muhammad SAW selalu sinergi dan selalu efisien dan selalu akurat, tidak ada pertentangan sama sekali. Karena memang ini syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, bukan produknya, bukan produk yang dibuatnya, tidak, tapi produk yang dibuat oleh Sang Pencipta yang menciptakan manusia, yang tentunya Zat Allah lah yang mengetahui dengan seluk-beluk yang Allah ciptakan dari sepat-patnya manusia ini, organ tubuhnya manusia, semuanya itu Allah menciptakan, sehingga Allah yang tahu, sehingga dilarang yang membahayakan, diperintahkan yang sangat diperlukan dan dibutuhkan. Itulah inti daripada apa yang disampaikan dan yang diamanatkan oleh Allah kepada semua para nabi dan semua para rasul. Karena semua nabi yang jumlahnya itu 124.000, begitu pula semua rasul yang berjumlahnya 313, semuanya itu membawa mandat amanat yang sama. Cuma mereka itu begitu banyak Allah ciptakan dan Allah utus karena memang umat itu berbeda-beda.
Ada yang diutus di kalangan orang Arab, ada yang diutus di kalangan Bani Israel, dan ada diutus untuk semua, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dialah zat Nabi SAW yang menyempurnakan semuanya. Semua para Nabi mempunyai ciri-ciri khas, tapi Nabi SAW mengumpulkan semua ciri khas para Nabi dan Rasul, semua berada di dalam dirinya. Dan beruntunglah kita bersama Nabi kita Muhammad SAW, karena sebagaimana dikatakan di dalam Sahih Burda, bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena kita mempunyai sebaik-baik Nabi, maka kita pun menjadi sebaik-baik umat. Walaupun kita umat yang paling akhir, walaupun kita umat yang paling pendek postur tubuhnya, karena mohon maaf, Nabi Adam itu ketika diturunkan, itu tingginya itu 60 zira, berarti 30 meter tingginya. Lebarnya 7 meter setengah. Sisanya tinggal berapa meter sekarang? Paling lemah badannya, paling pendek umurnya. Umurnya Nabi Adam 3000 lebih. Umurnya Nabi Nuh 1500. Umurnya Nabi Musa 300 tahun lebih. Umurnya umatnya Nabi Muhammad sudah dipastikan Nabi Muhammad antara 60 sampai 70. Sedikit yang bisa lewat daripada itu. Tapi alhamdulillah, berkat Nabi kita Muhammad SAW, satu kali bulan Ramadan kita dapat Lailatul Qadar seperti 84 tahun kita beribadah. Kalau 10 tahun kita dapat Lailatul Qadar, berarti seakan-akan kita beribadah 840 tahun lamanya, sehingga kita bisa mengalahkan banyak umat-umat yang lainnya. Semuanya berkat Nabi kita Muhammad, dan kita tidak bisa pernah memintanya, nggak pernah memohon, nggak pernah berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dijadikan sebagai umatnya. Tapi alhamdulillah kita sudah digolongkan dan dijadikan Allah Ta'ala sebagai umatnya. Patut untuk kiranya pada malam ini kita bersyukur pada Allah Ta'ala, karena kita sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian, untuk apa ada syariat? Untuk apa ada Nabi dan Rasul? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang dengan kerusakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang dengan kekacauan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang dengan yang namanya pengrusakan dan kekerasan. Itu di dunia itu tidak senang. Sehingga harus ada yang mengingatkan, harus ada yang memberikan contoh. Maka diutuslah para nabi-nabi dan rasul. Nabi yang jumlahnya 124.000 nabi itu, yang selain rasul yang 313, itu fungsinya adalah untuk memberikan bukti kepada umat bahwasanya semua yang disampaikan oleh rasul itu benar. Buktinya itu Nabi fulan, Nabi fulan, Nabi fulan. Yang diberikan mandat untuk menyampaikan itu namanya rasul, dan itu jumlahnya 313. Dan sebaik-baik nabi serta sebaik-baik rasul adalah Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, maka di sini dari mulai pengutusan dan Allah ciptakan Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad, visinya itu nggak beda, misinya juga sama. Apa itu? Semua syariat daripada para nabi dan rasul adalah mengarahkan dan memberikan arahan serta binaan kepada manusia yang memang Allah lahirkan dalam keadaan tidak punya ilmu. Walaysa yuladul mar'u aliman. Gak ada orang itu dilahirkan dalam keadaan alim, tapi tergantung pada tuanya mau diapain anak ini. Sehingga ketika dia itu sudah kosong, maka kemudian siapa yang mengisinya, maka dialah yang bisa mewarnai anak tersebut. Sehingga diutuslah Nabi dan Rasul untuk memberitahukan bagaimana jalan hidup ini supaya sesuai dengan harapan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam Zabur, dalam Injil, dalam kitab-kitab yang lainnya. Semuanya sama, yaitu apa? Kehidupan di dunia cuma ada dua macam. Camkan baik-baik, itu yang disampaikan oleh Al-Quran dan Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, hidup di dunia tidak enak, tapi nyaman kita menjalaninya. Yang kedua, hidup di dunia tidak enak, tapi tidak nyaman kita menjalaninya. Dan itu pilihan buat kita. Mau hidup yang pertama silakan, mau hidup yang kedua juga silakan. Tapi toh pastikan, ya, pastikan semua orang yang hidup, tidak ada yang hidup dalam keadaan kategori ketiga, karena kategori ketiga tidak ada. Hidup nyaman tapi nyaman menjalaninya, itu nggak ada. Hidup enak tapi nyaman menjalaninya, itu tidak ada. Tapi yang ada, hidup tidak enak tapi nyaman menjalaninya, atau hidup tidak enak tapi tidak nyaman menjalaninya. Kalau kita ingin hidup tidak enak tapi nyaman menjalaninya, apakah ada gambarannya? Ada. Gambarannya mudah saja. Ketika kita sakit, kemana kita pergi? Ke dokter. Diapain sama dokter? Paling sedikit disuntik.
Ada di antara kita yang sehat mau disuntik? Nggak ada. Kenapa? Menyakitkan. Namanya juga ditusuk sama jarum, sakit. Tapi kenapa kita mau? Disuntik mau. Suntik ya? Ya dok, disuntik. Sudah disuntik, bayar lagi sama dokternya, dikasih uang lagi. Aneh kan? Nah itu kan kehidupan yang tidak enak, tapi dia nyaman menjalaninya. Dia suka rela, dia memberikan uang, suka rela. Suruh dokternya mau disuntik ya? Iya dok, silakan. Kenapa? Karena ada harapan. Harapannya apa? Harapannya setelah disuntik dia akan dapat kesembuhan. Setiap manusia yang hidup dengan harapan, maka dia itu hidupnya nyaman. Tapi setiap hidup tapi tidak ada harapan, walaupun apapun yang dimilikinya, dia tidak akan mendapatkan kenyamanan hidup di dunia. Sehingga tidak heran kalau orang terpintar di dunia itu rata-rata itu adalah Jepang. Tapi justru di Jepang itu adalah paling banyak orang bunuh diri. Kenapa? Karena dia punya harapan. Sudah diraih semuanya, uang sudah, jabatan sudah, kesuksesan sudah, ketenaran sudah, apalagi ada sesuatu yang kurang. Mereka punya harapan, sehingga jadilah akhirnya mereka harak kiri dan sebagainya. Ini yang terjadi. Oleh karena itu, kalau kita mau hidup dalam keadaan tidak enak tapi nyaman, maka hiduplah dengan arahan Nabi kita Muhammad SAW. Hiduplah jangan jauh-jauh daripada nasihat dan juga ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Pasti kita hidup menjalinnya dalam keadaan walaupun tidak enak tapi nyaman hidupnya. Itu maksudnya kenapa harus ada Nabi sampai 124.000 Nabi, kenapa harus ada Rasul sampai 313 Rasul. Tujuannya hanya untuk itu. Tapi masalahnya setan ini dia tidak akan mau membiarkan kita itu berbuat satu kebaikan pun, tidak akan kita biarkan. Hadir majlis semacam ini enggak bakal biarkan sama setan. Sehingga apa? Mau hadir itu harus melalui sebuah perdebatan dulu di dalam hati, baru kita bisa hadir di sini. Mau ketemu ulama enggak mudah. Pasti ada batin itu di dalam batin itu ada, itu setan itu. Kenapa? Karena setan itu ketika sudah diusir dari surga dan diturunkan ke bumi, maka di saat itulah dia bersumpah, dan sumpahnya diabadikan dalam Al-Quran. Al-Quran yang mulai Allah turunkan 1400 tahun yang lalu sampai sekarang nggak ada yang berubah, harokatnya nggak ada yang berubah, apalagi hurufnya nggak ada yang berubah. Sementara undang-undang di dunia, walaupun itu undang-undang milik Amerika dan Eropa di sana, negara-negara yang super kaya, tapi tetap setiap tahun terus direvisi karena tidak sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Tapi Al-Quran tetap tidak berubah sampai sekarang. Sudah banyak musuh-musuh Al-Quran yang ingin merubahnya, ingin manipulasinya dan sebagainya, tapi ternyata kenyataan yang ada tidak benar. Kenapa? Allah Ta'ala sudah firman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menukar Al-Quran ini dan kami yang menjaganya. Sehingga kalau semua ada satu orang yang berusaha untuk menipunya, manipulasinya dan merubahnya sebagainya, dalam waktu sekejap langsung ketahuan. Itu daripada Al-Quran, dan itu mukjizat daripada Al-Quran. Di dalam Al-Quran semuanya disebutkan sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu yang luput daripada Al-Quran. Semuanya sudah dibahas. Mau teknologi dibahas, semua keberhasilan di dunia dan di akhirat semua dibahas. Oleh karenanya konsep hidup tidak enak tapi nyaman itu disebutkan dalam Al-Quran, di mana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang barang siapa yang beramal soleh asalkan dilandasi dengan keimanan, maka pasti kami akan berikan kehidupan yang sangat menyamankan, jaminan daripada Allah Ta'ala. Dua syaratnya. Apa itu? Beramal saleh. Apa amal saleh? Amal saleh itu adalah sebuah amal yang bisa menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, berguna untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Itu amal saleh. Tapi harus dilandasi dengan keimanan. Amal saleh itu ada teorinya, ada tata caranya, ada konsepnya. Maka kita harus melandasinya dengan keimanan. Apa arti keimanan? Keimanan itu adalah keilmuan. Karena keimanan itu adalah keyakinan. Dan antum-antum semuanya, terutama yang berada di dalam komunitas emails, ya, emails. Jadi itu bisa kita buktikan. Saya nggak ngerti IT, bahkan jangan jauh-jauh saya ngerti IT. Saya itu nggak pernah bisa masak. Saya nggak bisa masak. Saya bisa masak cuma dua macam,
Dan saya nggak pernah masak kecuali 2 kali saya pernah masak seumur hidup sampai sekarang ini. Saya bisa masak cuma 2, apa itu? Telur ceplok sama mie. Saya bisa. Telur ceplok sama mie. Itu saya bisa. Saya pernah masak 2 kali. Yang pertama, dua-duanya nasi. Saya sudah belajar, katanya pokoknya airnya segini airnya. Saya sudah hitung, sudah ukur segini. Saya buka, gosong yang pertama. Yang kedua saya buka, jadi bubur. Nah, artinya apa? Kenapa saya gagal? Karena saya nggak belajar. Kenapa itu berbeda sama yang lainnya? Kenapa itu bisa mencari uang dengan medsos? Kenapa itu bisa cari uang dengan internet, online dan sebagainya? Karena kalian belajar sebelumnya. Sehingga dengan pembelajaran itu akhirnya kalian bisa mewataki dan bisa menguasai, sehingga apa kemudian kalian itu dengan mudahnya bisa mencari uang di situ. Orang lain nggak bisa karena dia nggak tahu caranya. Begitu pula yang namanya keimanan itu adalah keyakinan. Keyakinan itu nggak mungkin akan tumbuh kecuali setelah berpengetahuan. Oleh karenanya antum itu dengan keyakinannya, saya mau bekerja di sini, saya mau kerja di online, saya mau cari uang di medsos ini. Kenapa? Kalian punya keyakinan di sini ada uang. Coba antum yang sudah enak cari uang di online ini, kemudian suruh jadi petani, mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Karena udah yakin sini bagus, ini cara yang terbaik ini. Maka keyakinan semacam itu kan karena dasar ilmu yang diketahui. Oleh karenanya di situ ilmu pengetahuan itu wajib hukumnya untuk kita mentelaahnya, mempelajarinya. Tanpa ilmu Nabi kita Muhammad, bagaimana kita akan menjadi orang beriman? Mohon maaf, nggak ada otodidak itu menjadi orang iman, itu nggak ada. Otodidak jadi orang soleh itu nggak ada. Otodidak jadi orang yang bertakwa itu nggak ada. Semuanya itu harus belajar. Alhamdulillah saya begini, walaupun saya doktor, saya seorang rektor, saya berdakwah di mana-mana, tapi alhamdulillah kami setiap hari kalau berselaman dengan ibu saya cium tangannya, lalu saya cium dahinya, kemudian saya cium kedua kakinya. Setiap hari saya lakukan itu. Kenapa? Karena saya tahu, antum nggak tahu. Saya tahu bagaimana hadisnya Nabi. Orang tua itu adalah segala-galanya. Orang tua itu jimat seseorang. Orang tua itu bonus daripada Allah Ta'ala. Kalau dia itu punya orang tua, cukup kita jadikan orang tua itu raja dan ratu. Ayah kita raja, ibu kita bagaikan ratu, maka kita di dalam bidang apapun akan jadi raja di dalam bidangnya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya beliau bersabda, "Falyamalil baru ma sya'nya mal falan yadkhulan nar, wal yamalil aqu ma sya'nya mal falan yadkhulal jannah." Silakan orang yang berbakti kepada orang tuanya, lakukan dosa apa saja, tidak bakal masuk ke dalam neraka. Dan silakan orang yang durhaka pada orang tuanya, lakukan amal kebaikan apapun, tidak akan masukkannya ke dalam surga. Saya tahu itu. Apalagi ibu, yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada seseorang yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku punya 2 orang tua. Kepada siapa saya berbuat baik? Ayahkah atau ibukah?" Maka kata Nabi SAW, "Ummuka," ibumu. Lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu. Jadi 3 kali lipat di atas ayah, ibu itu. Karena apa? Memang jerih payahnya dan perlu santunan dan juga untuk menjaga perasaannya, dan kita itu menyenangkan hatinya itu lebih daripada seorang ayah. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya, setiap ada orang yang ditinggal mati oleh ibunya, maka ada sebuah seruan di atas sana yang berseru begini, "Telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan rezekimu. Telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau menghapuskan dosa-dosamu. Telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan derajat tinggi di sisiku. Telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan pahala yang banyak dariku. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, maka carilah itu semua dengan susah payah." Sehingga apa? Coba lihat bagaimana seorang ibu. Harusnya kita jaga, kita ini ada sesuatu yang keberuntungan yang Allah berikan pada kita dengan mudah. Orang kalau punya orang tua berarti pintu surga itu di depannya dia, di depan rumahnya. Sehingga dengan mudah dia itu akan masuk surga. Tapi kalau sudah orang tuanya meninggal, habis sudah. Seperti yang terjadi pada Sayyidina Imam Hasan Basri yang terkenal, seorang sufi, seorang wali min auliyaillah.
di mana beliau itu ketika ditinggal mati oleh ibunya, maka dia itu menangis sampai histeris, sampai bersuara, sehingga kemudian datang para teman-temannya, murid-muridnya, Imam, engkau itu adalah seorang tauladan, engkau seorang kedua, engkau dilihat orang, ditiru orang dan sebagainya, bagaimana engkau itu melakukan yang semacam ini sampai mengeraskan suaramu, menangis dan sebagainya. Apa jawabannya? Aku menangis bukan karena aku menangisi ibuku yang aku cintai dan dia mencintai aku, tidak. Tapi aku menangis karena sekarang ini satu pintu surga sudah ditutup untukku selama-lamanya. Nah, ini coba, karena kita tahu, jadi kita menghargai, tapi kita nggak tahu bagaimana kita menghargai. Nah, oleh karena itu maka ketahuilah, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menciptakan manusia dengan segala bentuknya. Kita kan beda-beda ya, wajah kita beda-beda. Ada yang tampan, ada yang sedang, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang bentuknya enak dilihat, ada yang kurang enak dilihat dan sebagainya. Semuanya, kalau seumpama Allah SWT menciptakan manusia dengan segala bentuknya dan juga ketentuan serta keadaan yang mengiringinya, kemudian tidak ada kelebihannya, maka berarti Allah Ta'ala itu tidak adil. Tapi Allah Ta'ala sudah mensifatkan dirinya Al-Adil. Allah itu adil. Sehingga apa? Allah ciptakan semua manusia dengan bentuknya, ketentuan takdirnya, begitu pula keadaan yang mengiringinya, semua dengan satu konsep. Apa itu? Setiap orang di antara kita yang ada sekarang ini ada kelebihan, ada kekurangannya. Antum ada kelebihannya, tapi ada kekurangannya. Saya sebagai seorang alim ada kelebihannya, tapi ada kekurangannya. Orang kaya ada kelebihan, ada kekurangannya. Para pejabat ada kelebihan, ada kekurangannya. Orang awam ada kelebihan, ada kekurangannya. Semuanya ada kelebihan, ada kekurangannya. Sehingga beraneka ragam wajah yang berbeda, beraneka ragam bentuk status sosial yang juga berbeda. Itu semuanya itu ada kelebihan dan kekurangannya, dan kehidupan itu adalah take and give. Sehingga kalau sudah tidak berlaku yang namanya take and give di dunia ini, maka berarti siap-siaplah untuk kehilangan apa yang telah diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Oleh karena itu maka Nabi kita Muhammad SAW datang ke dunia ini, diutus oleh Allah Ta'ala itu untuk menjelaskan kepada kita bagaimana caranya hidup itu take and give, bagaimana harta yang kita punya itu jadi barokah. Sehingga kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah wa aliman wa muta'aliman. Yang namanya dunia itu semuanya, harta kita, toko kita, pabrik kita, tempat usaha kita, semuanya itu sudah laknat oleh Allah Ta'ala. Apa artinya laknat? Laknat itu jauh daripada rahmat. Kalau kita ingin apa yang kita punya itu menjadi berkah, jadi berkah ini sama rahmat beda. Rahmat itu lebih luas. Rahmat itu semua anugerah Allah itu rahmat. Wajah tampan rahmat, kekayaan rahmat, kita dapat istri rahmat, kita dapat anak keturunan rahmat, kesehatan rahmat, semuanya rahmat. Tapi kalau nggak ada berkahnya, maka rahmat itu tidak menyenangkan dan bahagiakan. Sehingga berkah itu adalah kunci untuk kita mendapatkan kebahagiaan dalam rahmat itu. Kalau kita diberikan kuncinya, maka rahmat Allah turunkan kepada kita, itu kita akan menikmatinya dan kita akan bahagia dengannya. Tapi kalau kita tidak mendapatkan barokah itu, maka kita tidak akan menikmatinya. Sehingga Nabi SAW bersabda, kam min talibin wa laysa bi'akil, berapa banyak orang mencari harta tapi dia tidak ikut menikmatinya. Di dalam Al-Quran disebutkan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kalian itu telah terlena, ingin memperbanyak ini, ingin memperbanyak itu, nanti sampai begitu kalian meninggal baru kalian sadar ternyata itu semua adalah tipuan. Nah, oleh karena itu, kenapa? Karena dia tidak menggunakan. Sehingga kemudian Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, fa'amma bini'mati rabbika hadis. Kalau kita punya harta benda, kalau kita punya anugerah pada Allah Ta'ala, gunakan harta benda itu. Jangan ditumpuk, jangan. Untuk masa depan anak kita, jangan. Anak kita itu ada masa depannya sendiri. Itu takdirnya sendiri. Jangan kita cuma ngurusi masa depan kita sampai kita melupakan diri kita sendiri. Oleh karenanya kalau berkaitan dengan dunia ini, bagaimanapun kita mendapatkannya, dunia ini merupakan sebuah anugerah daripada Allah. Bukan karena usaha kita, dan juga bukan karena upaya kita. Dan kapan kita katakan, saya dapat ini semuanya karena kepintaran saya, karena usaha saya, karena upaya saya, mulai saat itu berarti siap-siap, sebentar lagi akan bangkrut. Kenapa? Siapa sih nggak mau seperti kita yang berhasil? Siapa nggak mau? Semua orang di luar sana pengen punya rumah sendiri, pengen punya uang banyak, tapi mereka nggak bisa mendapatkannya.
Berapa banyak di antara kita yang sudah mencanangkan untuk menjadi orang kaya dengan cara begini, tapi ternyata meleset semuanya. Subhanallah, ada medsos ini dan sebagainya, sehingga mudah kita mendapatkan uang dan sebagainya. Sama Allah yang ngatur semuanya, Allah yang ngasih modal. Sehingga kemudian Nabi kita Muhammad SAW, supaya kita tidak lupa dan dijerumuskan oleh setan, kita diperintahkan untuk selalu berzikir dengan la haula wala quwata. Apa artinya? Tidak ada usaha, tidak ada upaya, semua itu datangnya daripada Allah. Nah, itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang harus kita ketahui bersama. Begitu kita punya harta, kita harus tahu datang dari Allah, anugerah pada Allah. Karena kita dilahirkan dalam keadaan tidak bawa apa-apa, kita meninggal juga dalam keadaan tidak bawa apa-apa. Cukup filsafat kita itu lahir dalam keadaan tidak bawa apa-apa dan meninggal dalam keadaan tidak bawa apa-apa. Filsafat itu harusnya kita ratakan dalam kehidupan kita seperti itu. Sehingga apa yang kita dapatkan daripada Allah, untuk apa? Responnya itu seperti yang diajarkan oleh Allah, harusnya seperti itu. Oleh karena itu maka ada abah guru sekumpul yang ada di Banjar, yang beliau itu rahimallahu rahmatal abrar, kalau haul itu setiap tahunnya itu sampai 2.300.000 yang hadir, memecahkan rekor muri paling banyaknya yang hadir haul yang ada di Indonesia semuanya, 2.300.000. Beliau katakan, setiap orang yang punya uang, kalau tidak menggunakan uangnya dengan cara penggunaan 3 macam penggunaan, maka berarti dia termasuk orang yang rugi. Bagaimana caranya? Sepertiga untuk kita nikmati dengan keluarga. Kalau kita punya uang, bikin rumah yang bagus. Jangan punya rumah, kita punya uang tapi kita bikin rumah, harusnya bisa bikin rumah yang 2 miliar, kita bikin 1 miliar. Bikin 2 miliar. Itu artinya fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kalau kamu dapat nikmat daripada Allah Ta'ala, gunakan. Supaya tambah banyak kita menggunakan, tambah banyak keluar dari mulut kita alhamdulillah, bersyukurnya. Kita punya uang, bisa beli HP yang bagus, beli HP yang bagus. Jangan seperti ada satu orang kaya betul, itu yang namanya mobilnya mantu-mantunya, anak-anaknya itu bagus-bagus semuanya, tapi dia itu pakai mobil Fiat tahun 77. saya ketemu dia, saya bilang, loh Amin, antum kan banyak uangnya, anak-anak antum masya Allah mobilnya bagus, tapi kan antum kok pakai mobil ini? Bang, apa katanya beliau? Iya Bib, saya pakai mobil ini kalau nabrak kan nggak terlalu pikiran Bib, masya Allah. Ini kan luar biasa, nggak menggunakan, padahal umur itu terus berjalan. Jangan kita ikut yang di seberang sana, di mana seberang sana itu punya filsafat tidak. Kalau kita ingin jadi kaya harus hemat dulu. Nah, itu mereka. Kalau kita jangan. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Punya uang kita nikmati, kita syukuri, supaya kita bisa mengatakan alhamdulillah kepada Allah. Karena apa? Allah Ta'ala sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah akan bertambah, akan menambahnya gitu. Jadi terus HP-nya dikeluarin. Dia telepon. Saya lihat HP-nya. Oh, katanya HP-nya sudah jadul, kemudian diikat pakai karet lagi. Masya Allah. Nah, ini termasuk orang yang tidak menikmati. Hartanya banyak tapi ikut menikmati. Masalahnya mohon maaf, jangan sampai kita katakan seperti orang seberang itu. Nanti Bib, kita kumpulkan dulu, kalau sudah banyak baru kita nikmati. Kita nunggu sampai stroke dulu baru kita nikmati. Kita nunggu sampai kena hipertensi, nggak boleh makan ini, boleh makan itu, kita nikmati. Kita tunggu sampai kena gula dulu baru kita nikmati. Kapan kita mau bersyukurnya kepada Allah? Nikmati. Kalau bisa cari istri yang cantik, cari istri yang cantik. Kan dengan uang semuanya bisa, walaupun kita jelek, dengan uang kita bisa kawin yang cantik. Karena apa? Ada sebuah itu yang berkata bil fulus kullu mulus. Dengan uang semuanya mudah. Nah, itu maksudnya, itu ajarannya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, bahkan di antara ajaran itu supaya apa? Fahaddits, supaya ditampakkan kalau kita punya kekayaan, supaya orang yang memerlukan kepada bantuan kita itu tahu di mana alamatnya. Sementara banyak sekarang ini orang-orang yang berada di bawah pengaruhnya setan, jangan terlalu kita itu mencolok. Kenapa? Nanti gak enak sama tetangga. Itu halusnya alasannya, padahal maksudnya supaya nggak ada orang datang pada kita minta bantuan. Nah, ini maksudnya setan itu tunjukkan. Biasanya kita punya rumah bagus, mobil kita bagus. Jadi apapun yang kita inginkan selama kita punya uang itu halal, pakai. Itu sepertiga itu untuk kita gunakan. Sepertiga lagi untuk kita putarkan, supaya kita jalankan, supaya tetap masih ada modalnya. Sepertiga yang ketiga
itu adalah untuk kita simpan di akhirat kita, untuk masjid, untuk musola dan sebagainya. Itulah makanya kata Nabi Muhammad SAW, Yaqul ibnu Adam, berkata Bani Adam, mali, ini loh hartaku, ini perusahaanku, ini mobilku. Yang mana mobilmu, kata Nabi Muhammad? Illa ma'akalta fa'abnait, hartamu itu ada yang kau makan tuh sampai habis. Au labista fa'abnait, atau yang kau pakai itu sampai usang. Au tasaddaqta fa'abnait, atau yang kamu sedekahkan dan itu kekal selamanya disimpan oleh Allah Ta'ala. Wa ma siwa dzalika fadzahibun aw tarikun linnas. Selain daripada itu, kata Nabi Muhammad, akan terjadi cuma dua hal. Kalau enggak habis, hilang uangnya, bangkrut ya, atau ditipu orang, dicuri orang dan sebagainya, atau yang kedua akan terjadi. Apa itu? Ditinggalkan untuk orang. Tidak dikatakan oleh Nabi SAW ditinggalkan untuk ahli waris, ditinggalkan untuk anak istrinya, ditinggalkan untuk kerabatnya, tidak, tapi ditinggalkan untuk orang. Karena apa? Inilah wacana yang ada sekarang ini. Hati-hati, jangan sampai kita ini meninggal dalam keadaan gak sugih. Kenapa? Sekarang lagi tren di antara anak muda, kalau ada orang tua meninggal, apalagi meninggalkan hutang, tidak meninggalkan waris, itu dicaci maki habis. Dasar orang tua gak tahu diri, gak bisa menguntungkan anak-anaknya. Jangan salahkan mereka, karena mereka nggak tahu bagaimana cara berinteraksi dengan orang tua. Ini salah kita dua kali lagi, yang kedua kalinya. Nah, oleh karena itu, maka di sini itu kalau kita mau menggunakan harta itu seperti itu, kita nikmati sepertiga, kita putar lagi sepertiga, sepertiganya itu untuk akhirat kita. Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Bahkan Allah Ta'ala berjanji apapun yang kalian gunakan itu Allah akan membantu. Coba lihat bagaimana kita itu membuktikan bahwasanya semua yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun secara logika nggak masuk akal, tapi itu semuanya masuk akal, bahkan benar serta tidak luput sama sekali. Nabi SAW dalam hadis sahih mengatakan begini, mana qasam ma'lum min sadaqah bal yazdad, tidak akan berkurang yang namanya harta dan sedekah. Tambah banyak hartanya, yang disedekahkan tambah banyak hartanya, bahkan bertambah dia kali. Nabi SAW mengatakan, subhanallah, dengan adanya corona itu banyak hikmah yang bisa kita dapatkan corona kemarin. Di antaranya, orang-orang kaya itu di antara kita pada saat corona 2 tahun itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, bangkrut, gulung tikar. Itu banyak. Berapa banyak pengusaha hotel, pengusaha jasa ini, jasa itu dan sebagainya, gulung tikar dia. Itu yang banyak. Yang kedua, stagnan. Artinya omset dia nggak keluar, nggak masuk, tetap itu sedikit. Dan yang ketiga, bertambah, itu juga sedikit. Tapi yang harus kita pelajari, yang harus kita selidiki, yang harusnya kita percayai, ternyata siapa itu yang bertambah itu uangnya? Ternyata yang paling banyak sedekahnya pada saat corona justru bertambah hartanya. Sesuatu yang nggak masuk akal. Kenapa? Memang ini bukan urusan manusia yang penuh dengan matematika, tidak, ini urusannya Allah. Ini urusannya keberkahan. Makanya di sini di antara sifat-sifat orang yang bertakwa yang pertama kali disebutkan Al-Qur'an di dalam awal surat Baqarah, di mana disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang percaya kepada hal-hal yang sifatnya itu misteri. Ini itu masuk misteri, keberkahan itu misteri. Nggak tahu kita berkah yang mana. Nah, oleh karena itu, kalau seumpama harta itu sesuai dengan keinginan manusia, maka niscaya tidak ada orang tua yang berharap anaknya itu beda-beda status sosialnya. Mana ada orang tua, siapapun dia, yang dia tuh mau anaknya yang pertama kaya, anak yang kedua agak kurang, anak yang ketiga miskin, yang keempat miskin banget, misalnya. Ada? Nggak ada, semuanya pengen kaya, tapi kenyataannya gimana? Kalau seumpama kekayaan itu bisa didapatkan karena kerja keras, maka kuli itu harusnya menjadi orang kaya. Tapi kenyataannya semua Allah yang menentukan, Allah yang menghadirkan. Cuma yang kita cari ini bagaimana harta benda kita itu menjadi berkah. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan bahas sedikit karena sudah setengah jam, bagaimana cara supaya harta kita yang kita miliki itu berkah. Nabi SAW tadi menyampaikan dalam hadisnya, ad-dunya mal'unah, dunia itu mal'un, dilaknat oleh Allah Ta'ala, kecuali 3 yang tidak dilaknat. Nah, 3 ini yang kita harus cari. Yang pertama, illa zikrullah wa mawala, kecuali kalau sudah berkaitan dengan zikir Allah. Kita yang ingat pada Allah, atau kita datangkan orang ingat pada Allah ke tempat usaha kita, atau kita sambungkan harta kita kepada orang yang ingat pada Allah, nah, maka harta kita akan berkah. Itu yang pertama. Kita bikin majelis seperti ini, setiap bulan kita kumpul, kita bikin ziarah,
kita datang kepada ulama dan sebagainya. Itu membawa berkah harta kita. Sehingga harta yang kita bersentuhan dengan para ulama, kita bertatap muka dengan ulama, kita pulang ke rumah, harta kita menjadi berkah dan sebagainya. Itu berkah. Kalau kita ingin tahu berkah, berkah itu apa sih? Berkah itu adalah suatu pertambahan kebaikan yang begitu pesat dan signifikan dari sesuatu yang tadinya itu sedikit. Itu berkah namanya. Al-Imam Al-Habib Ali Habib Sayyidul Maulid beliau mengatakan habba iza barakal maula tulaki hubub. Satu biji, kalau Allah sudah berkati dalam satu biji itu bukan lagi satu biji tapi ribuan biji, bahkan jutaan biji. Nah, jadi kamu lihat berkah seperti ini ceritanya. Ada satu orang dari 5 anak yang berbakti pada orang tuanya, dan dia anak pertama. Ketika dia itu harus kawin, maka dia itu memisahkan diri, tidak tinggal di rumah besar, rumah ayah ibunya itu, dia menyendiri. Masalahnya setelah dia itu bersama istrinya di tempat yang lainnya, ternyata ibunya itu tidak dirawat dengan benar oleh anak adik-adiknya itu, sehingga dia pamitan kepada adik-adiknya, ibunya biar tinggal sama kakaknya ini, yang paling tua ini. Mereka nggak mau. Nah, akhirnya dibuatlah ultimatum oleh kakak yang besar itu. Katanya kakak yang besar, begini saja, kamu pilih salah satu daripada 2. Kalau kamu mau ibu tetap di sini, harta warisnya ibu semuanya untukku. Tapi kalau kamu mau ibu ada bersamaku, aku nggak berhak dapat warisan. Punyaku, hakku untuk kalian semuanya. Maka mereka, ya sudah kalau begitu, tulis ya catatan di atas, hitam di atas putih ya. Oke, silakan. Hanya dibawa ibunya, dirawat dengan baik. Subhanallah, senang ibunya karena dirawat dengan baik oleh anak yang berbakti itu. Meninggallah. Sebelum meninggal ibunya berdoa, ya Allah, berkatilah harta daripada anak-anakku. Nah, ini doa yang paling afdal itu di dunia. Manusia yang paling bisa mendoakan kita dengan doa yang paling hebat dalam kebaikan itu adalah ibu. Tapi kenapa banyak di antara kita yang minta doa kepada ibu tapi nggak dikabulkan? Karena kita tidak minta doa kepada ibu tapi dalam keadaan ibu kita itu kecewa kepada kita. Harus senang, gembira, bahagia, senangkan dia sampai ibunya itu tanpa diminta dia doa. Nah, itu yang dikabulkan. Yang dikatakan Nabi Muhammad, doanya seorang ibu sama seperti doanya 100 orang wali. Ngapain kita datang wali kemana-mana? Ibu aja sehidup. Nah, itu. Kemudian subhanallah, 7 hari setelah meninggal ibunya, si anak ini bermimpi. Coba lihat bagaimana Allah memberikan keberkahan lewat mimpi. Datang seorang tua yang serba putih-putih pakaiannya. Ini disebutkan di kitab Nawadir. Di mana orang tua itu berkata begini, di rumahmu itu, belakang rumahmu itu ada pohon. Di bawah pohon kamu gali. Di situ ada uang 100 dinar untukmu. Maka kemudian dia bertanya, apakah ada berkahnya? Si orang tua itu mengatakan tidak ada berkahnya. Dia bangun, dia cerita sama istrinya, masa aku semalam mimpi gini. Ya sudah, kita ambil aja. Enggak, saya nggak mau ngambil. Kenapa? Karena katanya orang tua itu nggak ada berkahnya. Buat apa kok nggak ada berkahnya? Nah, di sini orang yang soleh dengan orang yang tidak soleh, orang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa, yang lebih utama itu berkahnya. Bukan cantiknya istri, tidak, tapi berkahnya. Bukan gantengnya anak-anak, tidak, tapi berkahnya. Bukan banyaknya harta benda, tidak, tapi berkahnya yang dicari. Subhanallah. Akhirnya malam kedua mimpi lagi. Datang orang yang berpakaian putih-putih itu. Kemudian dia bilang bahwasanya di bawah pohon itu, di belakang rumahmu, galilah. Di situ ada uang 50 dinar. Ambillah untukmu. Maka lagi-lagi dia bertanya, apakah ada berkahnya? Berarti ada berkahnya. Bangun lagi, ceritakan pada istrinya. Duh kan, kemarin 100, sekarang udah 50. Ayo cepat kita ambil. Enggak. Karena apa? Enggak ada berkahnya. Subhanallah, malam ketiga mimpi lagi, dan kemudian orang tua itu berkata, sekarang galilah, di bawah pohon itu ada uang 1 dinar. Maka dia tanya, ada berkahnya? Ada berkahnya. Dia bangun, langsung ngajak istrinya, digali, subhanallah ada uang 1 dinar. 1 dinar. Dia tanya, buat apa ini istriku? Katanya istrinya dan anaknya, bah, Mi, kita nggak lama udah nggak pernah makan yang enak. Sudah, kalau gitu saya akan beli ikan. Belilah, pergi ke pasar dengan uang 1 dinar ini dapat ikan besar 2. Subhanallah, begitu dibelek, karena dibersihkan isi perutnya, ternyata di situ ada berliannya. Di mana setiap ikan itu ada berapa butir berlian, dan tidak ada yang bisa membelinya kecuali raja pada saat itu, sehingga yang tadinya 1 dinar itu sekarang menjadi 1 juta dinar, sehingga dia menjadi orang terkaya di negara itu hanya gara-gara 2 ikan itu.
Ini berkah namanya. Ini yang kita cari dalam harta benda kita ya. Kalau semua kita itu gunakan untuk maksiat, gimana mau berkah? Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsinya, kalau kita ingin tahu konsep keberkahan itu bagaimana, dengarkan. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi itu adalah firman Allah tapi diriwayatkan melalui Nabi Muhammad. Idza ata'ani abdi, jika seorang hambaku taat kepadaku, raditu anhu, aku ridho kepadanya. Wa idza raditu anhu baraktu fihi wa fi athari, aku akan berkati dirinya, aku berkati hartanya dan semua yang ada sekitarnya aku berkati. Wala nihayata li barakati, dan berkahku tidak akan terputus-putus sampai keturunannya ke-7, sampai keturunannya berapapun terus bersambung. Lalu wa idza asani abdi, kalau sudah hambaku bermaksiat kepadaku, membangkang perintahku, menjalankan apa yang aku haramkan kepadanya, sakhattu alaihi, aku akan murka kepadanya. Wa idza sakhattu alaihi la'antu, kalau aku sudah murka padanya aku akan laknat dia. Wa la'nati talhaqus sabi'a min waladi, dan laknatku akan menemui sampai kepada keturunan yang ke-7. Nah, oleh karenanya ayo sama-sama, untung segala orang di antara kita ini semuanya punya modal. Ada yang kasih modal dan ilmu, ada yang kasih modal dan harta benda, ada yang kasih modal dan jabatan. Gunakan itu semuanya untuk berdekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya supaya menjadi berkah dan bahagia. Kenapa? Karena mohon maaf, tambah banyak dosa kita, tambah susah hidup kita. Sehingga apa? Sudah nggak enak di dunia, nggak enak juga kita menjalaninya. Itu karena dosa. Nah, supaya kita ini cepat enak, tidak enak tapi enak menjalaninya, banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah Ta'ala, dan banyak beramal soleh. Semoga kita termasuk yang diberikan Allah Ta'ala anugerah yang banyak tapi berkah. Bukan sedikit tapi berkah, banyak tapi berkah, dan bahagia kita di dunia sampai di akhirat, dan untuk keturunan kita semuanya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin.